Siang Pak, izin Pak. Nama Aseng Fransli Sitopo NIT 19020252 Prodi S1 Teknik Dirgantara kelas Brapo. Izin membahas mengenai materi UTS pada mata kuliah kinematika dan dinamika. Yang saya akan membahas pada soal nomor 1. Yang soalnya, Andi berjalan dari rumah pukul 7.00 ke arah timur menuju rumah Doni sejauh 10 kilometer. Kemudian mereka berdua berjalan ke arah selatan menuju ke sekolah sejauh 7 kilometer. Sampai di sekolah pukul 8.00. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Andi dari rumah sampai ke sekolah. Jadi ini arah utara ke timur, selatan, barat. Jadi Andi berangkat dari rumah pukul 7 menuju ke rumah si Doni ke arah timur sejauh 10 km, dan mereka berdua sampai rumah si Doni. Mereka berangkat, Andi dan Doni, ke sekolah itu ke arah selatan yang berjarak 7 km. Mereka sampai di sekolah itu pukul 8.00. Jadi untuk mencari kelajuan rata-rata kuadrat per sekon, yang rumusnya S sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi jarak mereka kan, Andi kan jaraknya itu pertama 10 km, baru dari Pak Sidoni ke sekolah 7 km, jadi ditambahkan. Jadi 10 km ditambahkan 7 km. Nah, dengan waktu yang ditempuh itu dari jam 7 sampai jam 8 baru sampai di sekolah. Nah, jadi ditambahkan 10 km tambah 7 km adalah 17 km, dan waktu mereka yang ditempuh adalah 1 jam. Nah, jadi S sama dengan 17.000 meter, karena ini dia dirubah 17 km dijadikan meter, itu jadinya 17.000 meter. Jadi satuan ini, jamnya ini kan jadikan detik itu 3.600 detik. Jadi S-nya sama dengan 4,72 meter per sekon. Jadi untuk mencari kecepatan rata-rata delta per kecepatan rata-rata kuadrat delta per S. Delta S sama dengan perpindahan waktu. Jadi rumusnya itu perpindahan bagi waktu. Jadi delta S sama dengan akar dari 10⁻² ditambah 7⁻² km, dan dibagi waktu 8.00 dikurang 7.00. Jadi delta S sama dengan 12 kali 2 cm 2 km. Jadi per 1 jam. Jadi delta S sama dengan 12.200 meter, karena kilometer ini dirubah dijadikan meter. Jadi 1 jam itu 3.600 detik. Jadi delta S sama dengan 3,38 meter per sekon. Jawabannya ini nomor 1. Dan saya juga membahas pada soal nomor 3. Apabila diketahui skema seperti pada gambar di bawah, berapakah kekuatan benda yang terletak di titik A dan B agar supaya skema di atas bisa setimbang? Jadi di sini ada soalnya jarak dari A ke B, dan dari jarak ini dengan dari A ke C itu jaraknya 3 meter dengan beban 30 kN. Baru dari A ke D itu 6 meter dengan beban 40 kN. Baru dari A ke E itu jaraknya 8 meter dengan beban 50 kN. Dengan dari jarak A ke B itu jaraknya itu 10 meter. Nah, jadi untuk jarak keseluruhan itu 10 meter dikali B untuk mencari dari B. Jadi sama dengan 50 kN dikali 8. Jadi kan di sini kan nampak bebannya dikali 8. Sini jaraknya. Jadi ditambah 40 kN dikali 6 meter untuk jarak yang ini. Baru 20 kN dikali 3 meter. 20 kN dikali jarak ini 3 meter. Jadi ini dikalikan aja dulu, dikalikan semua. Jadi 50 kali 8 adalah 400 kN per meter, ditambah 40 kali 6 adalah 240 kN per meter, ditambah 20 kali 3 sama dengan 60 kN per meter,
dibagi waktu, dibagi jarak 10 meter. Jadi ini kan meternya kan sama, jadi bisa dicoret. Nah, jadi B-nya sama dengan 700 kN dibagi 10 adalah 70 kN untuk jawaban jarak yang B. Untuk mencari jawab yang A adalah masukkan juga jarak keseluruhan itu 10 meter sama dikali A. Jadi 20 kN dikali 7 ini dapat dari, ini kan jarak keseluruhan kan 10 meter. Jadi dikurang 3 meter, jadinya kan dapatnya 7 meter. Baru untuk nyari yang ini 40 kN dikali 4 itu 4-nya dapat dari 10 jarak keseluruhan dikurang 6 jadi 4 meter. Terus untuk nanti beban yang ini 50 kN ini kali 2 ini dapat 2 ini dari jarak keseluruhan dikurang jarak ini 8 meter, jadinya kan 2 meter. 2 meter. Jadi sama dengan 20 dikali 7 meter adalah 140 kN per meter ditambah 40 kali 4 meter adalah 160 kN per meter ditambah 50 kN dikali 2 adalah 100 kN per meter. Jadi dibagi jarak 10 meter. Karena meternya sama bisa coret. Jadi ditambahkannya 140 tambah 160 tambah 100 adalah 400 kN per 10 jaraknya. Jadi A sama dengan 40 kN. Untuk jawaban nomor 3, saya akan membahas untuk soal nomor 4. Apabila diketahui keterangan seperti pada gambar yang ada di bawah ini, jari-jari lingkaran 1 adalah 10 cm, diameter lingkaran 2 adalah 40 cm, dan jari-jari lingkaran ketiga adalah 5 cm. Kemudian frekuensi lingkaran pertama adalah 20 putaran per detik. Jadi tentukan berapa omega pada lingkaran ketiga. Jadi soalnya ini contoh grafik pada soal. Jadi diketahui R1-nya itu 10 cm. Baru D2-nya sama dengan 40 cm, R3-nya sama dengan 5 cm, R sama dengan jari-jarinya sama dengan 20 cm. Jadi F lingkaran 1 sama dengan 20 putaran per dt. Yang ditanya itu adalah omega pada lingkaran ketiga. Jadi untuk mencarikannya juga, ini R1-nya ini dirubah ke meter, jadi dibagi, jadi 10 cm itu menjadi 0,1. Jadi R2-nya ini kan 0,20. Nah, dirubah menjadi meter jadi 0,2 karena dibagi. Yang R3 ini kan sini kan R3-nya 5 cm. Jadi dirubah ke meter menjadi 0,05 meter. Jadi satu putaran sama dengan 2 radian. 20 putaran dikali 2 V sama dengan 40 V radian. Jadi 40 radian per detik. Satunya detik. Jadi kan ditanyakan omega pada lingkaran ketiga. Jadi jawab V1 sama dengan omega 1 dikali R1. Jadi V1 sama dengan, ini kan rumusnya kan di sini ada omega 1 kali R1. Jadi masukkan omega 1-nya itu 40 dikali 0,1, jadi sama dengan 40 meter per sekon. Jadi kan V1, V2, V3 ini kan berkesinambungan. Jadi sama dengan V3 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi kecepatan sudut roda 3 adalah, jadi masukkan lagi rumusnya, V3 sama dengan omega 3 dikali R3. Omega 3 sama dengan V3 dibagi R3. Jadi kan sini kan dari ketahui V3 yang berapa? V3 itu kan 4 meter per sekon. Jadi R3-nya ini kan udah dapat juga di sini 0,05 meter. Jadi sama dengan 4 meter per sekon dibagi 0,05. Jadi hasilnya 80 radian per sekon. Itu jawaban nomor 4. Sekian penjelasan saya mengenai UTS. Siap, terima kasih.